Pernahkah kamu membayangkan seorang manusia berlari mengejar pasukan berkuda sendirian dan dia menang? Di dunia modern, ini terdengar seperti fiksi superhero. Namun, di lembaran sejarah emas Islam, ini adalah kenyataan yang tercatat dengan tinta emas. Ini bukan tentang kekuatan super, melainkan tentang kekuatan iman, fisik yang ditempa kerasnya gurun, dan keberanian tanpa batas. Inilah kisah Salamah bin Al-Aqwa, sang pelari tercepat dalam sejarah para sahabat, yang sendirian menghadapi satu pasukan perampok hanya dengan kedua kakinya dan busur panahnya. Kisah heroik ini bermula di Padang Gabah, tempat unta-unta perah milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digembalakan. Pagi itu seharusnya menjadi pagi yang tenang, namun Abdurrahman Al-Fazari dan pasukan berkudanya dari suku Ghatafan datang membawa petaka. Mereka menyerbu, membunuh penjaga, dan merampas seluruh ternak kaum muslimin. Sebuah penghinaan yang nyata di depan mata. Namun, mereka tidak menyadari bahwa di sana ada Salamah, seorang pemuda yang kakinya lebih lincah daripada kuda Arab terbaik sekalipun, yang hatinya dipenuhi bara api tauhid yang tak akan membiarkan hak Allah dan Rasul-Nya dirampas begitu saja. Melihat kejadian itu, Salamah tidak menunggu instruksi. Dia tidak menunggu pasukan berkumpul. Naluri kepahlawanannya mengambil alih. Dia segera mendaki Bukit Sal'a, berdiri di puncaknya, dan meneriakkan seruan perang yang legendaris. Ya Sabahah! 3 kali ia berteriak. Suaranya menggelegar membelah udara pagi, membangunkan penduduk Madinah, memberi tanda bahaya. Namun, Salamah tahu bantuan akan butuh waktu untuk datang. Maka dengan bekal tawakal mutlak kepada Allah, ia memutuskan untuk tidak menunggu. Ia akan mengejar pasukan berkuda itu, sendirian, dengan berlari. Apa yang terjadi selanjutnya adalah demonstrasi fisik yang melampaui logika. Salamah berlari. Dia memacu kakinya melintasi bebatuan tajam dan pasir yang menghambat langkah. Bayangkan, seorang manusia mengejar kuda. Namun, Salamah bukanlah manusia biasa. Dia berlari begitu cepat hingga seolah-olah dia terbang. Jarak yang memisahkan dirinya dengan para perampok semakin menipis. Dia berlari bukan karena sombong, tapi karena keyakinan bahwa Allah bersamanya. Setiap langkahnya adalah zikir. Setiap hembusan napasnya adalah doa. Dan secara ajaib, dia mulai menyusul ekor pasukan tersebut. Ketika jarak sudah cukup dekat, Salamah mulai melancarkan serangannya. Dia tidak menyerang secara membabi buta. Seperti predator yang cerdas, ia memanfaatkan medan. Ia bersembunyi di balik pepohonan, melepaskan anak panah yang tak pernah melesat, lalu berpindah tempat dengan kecepatan kilat sebelum musuh menyadari posisinya. Ambillah ini, akulah Ibnu Al-Aqwa. Dan hari ini adalah hari kehancuran bagi orang-orang yang tercela, serunya setiap kali melepaskan panah. Panah-panah itu menancap di pelana, di bahu, membuat musuh panik. Mereka bingung, apakah mereka sedang dikejar oleh satu orang atau satu batalion Jin. Teror mental yang diciptakan Salamah begitu dahsyat. Pasukan Ghatafan, yang merupakan prajurit berpengalaman, merasa nyali mereka ciut. Mereka berpikir ada pasukan besar yang mengejar di belakang Salamah. Untuk memperingan beban kuda agar bisa lari lebih cepat, mereka mulai membuang barang jarahan. Mereka melempar jubah, senjata, bahkan meninggalkan unta-unta milik Rasulullah yang mereka curi. Salamah, sang one-man army, berhasil memaksa mereka memuntahkan kembali apa yang mereka telan, hanya dengan bermodalkan lari dan panah, serta pertolongan Allah yang nyata. Pengejaran berlanjut hingga ke sebuah celah sempit di gunung. Disinilah musuh mencoba berbalik melawan, menyadari bahwa pengejar mereka hanyalah seorang diri. Namun, Salamah tetap kokoh di posisinya yang lebih tinggi, menghujani mereka dengan batu dan panah, menahan mereka agar tidak bisa lolos. Saat itulah, bantuan dari Madinah mulai terlihat. Kuda-kuda kaum muslimin dipimpin oleh Akram Al-Asadi datang menerjang. Meskipun Akram syahid dalam bentrokan itu, kedatangan pasukan muslim membuat musuh lari tunggang langgang, meninggalkan sisa harga diri mereka di pasir gurun. Ketika debu perang telah mereda dan mereka kembali ke Madinah dengan kemenangan gemilang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penghargaan tertinggi yang bisa diterima seorang prajurit.
Beliau bersabda, "Pasukan berkuda terbaik kita hari ini adalah Abu Qatadah, dan pasukan pejalan kaki terbaik kita hari ini adalah Salamah bin Al-Aqwa." Bahkan, Rasulullah memberikan Salamah 2 bagian harta rampasan perang, jatah untuk pejalan kaki dan jatah untuk pasukan berkuda. Kisah perang Dzikorat ini menjadi bukti abadi bahwa ketika niat lurus dan tawakal menyatu dengan ikhtiar maksimal, seorang manusia biasa bisa melampaui batasan fisiknya, bahkan berlari lebih cepat dari kuda.